Anak muda ini memeluk Islam sejak kecilnya dan Abo pun mengurungkan niatnya untuk dibaptis karena takut semakin dipelajari, ia semakin yakin bahwa agama Kristen adalah. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 6 Januari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Abo dari Tiflis, martir Arab. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula di Baghdad, Kekhalifahan Abbasid yang sekarang adalah wilayah Irak pada abad ke-8. Pada waktu itu agama Muslim sedang berkembang pesat di tanah Arab. Banyak orang memilih untuk memeluk Islam karena berbagai faktor, seperti keamanan, derajat sosial, keadilan, toleransi, dan masih banyak hal lain. Satu dari sekian banyak pemeluk Muslim saat itu ialah Abo. Anak muda ini memeluk Islam sejak kecilnya dan tumbuh sebagai penjual parfum. Tak lama kemudian ia mengabdi kepada seorang pangeran dari Georgia bernama Nerses yang sedang ditahan di Baghdad karena menentang kekhalifahan Abbasiyah di wilayah Georgia. Sekitar tahun 775, Nerses dilepaskan oleh Khalifah Al-Mahdi dan kembali ke daerah asalnya. Abo pun turut mengikutinya ke Georgia. Di sini, Abo giat mempelajari bahasa dan budaya yang sama sekali baru baginya. Salah satu budaya yang ia pelajari adalah tentang kekristenan yang telah mengakar di Georgia sejak abad keempat. Ia pun mulai mempelajari kitab suci agama Kristen. Awalnya semuanya ini ya hanya studi semata guys. Tapi lama-kelamaan Abo menjadi gundah sebab apa yang ia pelajari ini rasa-rasanya adalah sebuah kebenaran. Semakin dipelajari, ia semakin yakin bahwa agama Kristen adalah sumber kebenaran. Sayangnya, situasi sosial dan politik di Tiflis saat itu tidak mendukungnya untuk dibaptis. Abo pun mengurungkan niatnya untuk dibaptis karena takut akan kekuasaan Muslim yang dominan di sana. Masalah juga bertambah ketika orang-orang Abbasiyah kembali mengusik Nerses, tuan dari Abo. Mereka pun pergi ke negara Khazaria, semacam kekaisaran di utara Georgia yang dipimpin oleh seorang Kagan. Di sini mereka mendapat perlindungan dan lebih bebas untuk melakukan segala sesuatu. Akhirnya Abo memutuskan untuk dibaptis dan mulai menjalani kehidupan tapa hingga tahun 782. Setelahnya ia bersama dengan Nerses kembali ke Tiflis. Meski ia telah diperingati bahwa tidak aman untuk kembali ke Georgia. Ia sempat ketahuan dan dipanggil ke hadapan hakim. Ketika ditanya apakah ia seorang Kristen, ternyata reaksi Abo berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun lalu dia begitu takut, kini dia dengan berani mengakuinya. Ia kemudian dianggap sebagai seorang murtadin dan terancam hukuman mati kalau ia tidak kembali ke dalam agama sebelumnya. Namun karena campur tangan seorang pejabat negara bernama Stephen, ia dibebaskan. Abo kembali dalam rutinitasnya untuk mewartakan iman akan Kristus. Ketika terjadi pergantian kekuasaan, pemimpin yang baru langsung berencana untuk menangkap Abo. Kawan-kawannya yang tahu langsung memberitahukannya. Tapi Abo hanya menjawab singkat, "Saya siap tidak hanya untuk disiksa demi Kristus, tetapi juga untuk mati demi Dia." Wih, berani banget ya. Benar saja, tak lama setelahnya Abo langsung ditangkap dan kemudian dipenggal tanggal 6 Januari 786. Jenazahnya kemudian dibakar di tepi tebing dan tulang-tulangnya dibuang ke sungai Kura. Kabarnya beberapa hari setelahnya, seberkas cahaya terang tiba-tiba muncul dari sungai Kura dan ini disaksikan langsung dan dituliskan oleh John Sabanisitse. Santo Abo pun dihormati oleh umat Katolik setiap tanggal 6 Januari dan oleh umat Kristen Ortodoks Georgia setiap tanggal 8 Januari. Santo Abo dari Tiflis, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Abo dari Tiflis. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Ciao!